Demikian itu, yaitu bahwa ada sihir. Wa fi mahalihi fa uhdhira baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, wa umira bi ta'awudin bisurataini. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan dan memberikan ayat tersebut, namanya bita'awudzin, yaitu surat minta perlindungan. Makanya ada dibilang muawidzatain, ya, itu karena ta'awud itu minta perlindungan. Jadi surat ini makanya kita disuruh membaca pagi sore. Di alam kita ada diwajibkan kan membaca alam surat kan, ya, dan hendaknya itu dibaca. Insya Allah hadisnya sahih ini. Apabila al-maksurat ini kita baca pagi dan siang itu kita ditakdir oleh Allah untuk kecelakaan, insya Allah enggak jadi kecelakaan, dicabut sama Allah takdir jelek kita. Ini sahih hadisnya. Dan seandainya Allah memang menakdirkan kita celaka, dilalah dibikin lupa kita enggak baca surat tersebut atau dibikin sibuk, ya, ini hadis sahih, hendaknya dilaksanakan. Makanya pagi dan sore, ketika setelah subuh kita membaca al-maksurat, kita dijaga oleh para malaikat sampai datangnya waktu maghrib. Ketika waktu maghrib kita baca lagi, kita dijaga oleh para malaikat sampai datangnya waktu subuh. Dan ini hadisnya sahih. Malam ini kita nggak ngaji fikih ya, sementara ya, karena kita khataman. Nanti kita berdoa aja, mudah-mudahan halakoh kita ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan seperti yang saya bilang, ad-dunya wa ma fiha mal'unatun. Dunia dan seisinya ini semuanya dilaknati oleh Allah, semuanya kena laknat. Illal alimun wal muta'alimun, kecuali orang yang alim yang tahu ilmunya, wal muta'alimun, dan orang-orang yang mau belajar, ya. Muta'alim itu artinya orang yang mau belajar. Kalau alimun orang yang tahu artinya apa? Kalau kita nggak mau belajar dan kita nggak ngerti ilmunya, artinya ilmunya sholat kita nggak tahu, hanya ibadah ikut-ikutan, itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cara kita terlepas dari laknat Allah, kita harus mengaji. Makanya dimanapun ada majelis taklim, datangilah. Ya, karena itu untuk mengurai kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di saat kita di padang mahsyar, kita menanti hisab, kita ditanya sama Allah, ibadahmu semua salah. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kita ngaji, kita bisa jawab, ya Allah, ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah itu belum nyampe kepada saya. Saya lagi dalam tahap pencarian, lagi dalam tahap pencari ilmu, tapi belum nyampe pada ilmunya, keburu saya dijemput olehmu, saya diwafatkan. Makanya ibadah salah. Dan jelas Raqib dan Atid telah mencatat saya pernah berangkat mengaji. Itu bisa buat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu bisa diprotes. Ya, malaikat juga bisa diprotes. Di saat ada seorang meninggal, ya, dia orang fasik. Fasik itu dosa doyan, maksiat doyan, kebaikan juga doyan. Dia ngaji juga, sholat juga, tapi nakal juga, maksiat juga. Di saat dia meninggal, dikubur, lalu yang para takziah pulang, dia mau diadab oleh para malaikat. Ya, tiba-tiba ada yang datang, kau jangan adab anak ini. Siapa yang datang? Surah Al-Muluk. Karena anak ini hafal surat Al-Muluk sampai meninggal. Ya, jadi malaikat adab di kuburan pun
bisa dihelai, bisa dihalangi oleh surat Al-Muluk. Walaupun dosanya sebanyak itu, surat Al-Muluk tidak bisa diadab. Jadi orang tersebut nggak bisa diadab karena aku ada di dalamnya. Kalau engkau memukuli anak ini, berarti engkau memukuli aku. Padahal aku kalamullah. Kemudian malaikat nggak bisa ngasih keputusan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu ada hambamu yang fasik, pendosa, banyak maksiat, tapi mau ku adab, tidak boleh sama surat Al-Mulk. Kemudian Allah menjawab, ya sudah, jangan kau adab karena kalamku ada di dalam hatinya. Ini hadis sahih, ya, makanya kita mengaji biar ngerti. Ya. Ada riwayat lain mengatakan yang rajin membaca surat Al-Muluk. Ada riwayat lain mengatakan yang hafal. Wallahu alam mana yang benar. Yang penting kalau kita bisa, hafalkanlah. Kalau nggak bisa, bacalah setiap setelah kita baca Al-Ma'surat pagi. Paling-paling cuma 3 menit atau 5 menit selesai Al-Muluk itu. Hanya 30 ayat. Ya. Setelah Al-Ma'surat itu untuk perlindungan kita. Di dalamnya termasuknya ada Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, ya. Itu hatinya sahih, ya, hendaknya kita laksanakan. Kita baca terus. Nah, itu wirid Rasulullah pagi dan sore. Apa? Melaksanakan nggak kita tiap hari? Atau malas? Atau tidak tahu? Atau gimana? Nah, dulu sering. Sebenarnya sebentar aja, nggak nyampe 20 menit selesai. Setelah sholat subuh, kalau saya tuh sudah rutinitas, ya. Dan saya sholat tahajud nggak banyak-banyak, 2 rakaat aja. Setelah sholat tahajud saya belajar mempelajari hukum Allah. Karena banyak kajian-kajian yang harus saya datangi. Di Taman Raya itu ada 5 RT lebih. Setiap RT 2 minggu sekali kajian. Jadi setiap 1 minggu itu saya nggak istirahat tuh, isi kajian. Ya. Dan setiap ngisi kajian, umumnya di kajian orang NU itu dapat amplop minimal 300.000. Tapi saya nggak ambil karena niat saya adalah menyiarkan agama Islam. Kata Rasulullah, ya, al-khulafa'u rahmatun. Siapa yang melaksanakan tugasku akan selalu dihormati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harapkan. Setiap saya ngisi kajian, setiap saya memberikan ilmu kepada orang, maka rahmat Allah selalu turun kepada saya. Dan itu yang saya harapkan, bukan apa-apa. Alhamdulillah, kalau masalah harta, hari-hari Allah sudah cukupi. Ya, Allah sudah cukupi. Dengan saya rajin mengaji, saya nggak pernah melobi bisnis, nggak pernah. Asal ada orang telepon, Pak, ini sekian, harga sekian, ketok palu, tanda tangan, selesai. Itulah cara Allah untuk membahagiakan hambanya yang tadi dibilang Rasulullah, khulafa. Jadi khilafah itu sebenarnya tidak menakutkan, ya, karena sekarang ini dipelintir sikit-sikit khilafah, sikit khilafah. Khilafah itu pengganti saja. Ya, pengganti saja. Memang kita diciptakan di dunia ini adalah khalifah. Ya, kalau tidak ada kita, siapa yang menyebarkan agama Islam ini? Ya. Walaupun sebenarnya tanpa kita mengaji, tanpa kita mengajar, Islam akan tetap berjaya sampai hari kiamat. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita nggak ngajar, kita meninggal membawa apa? Kita nggak sholat pun Islam nggak berjaya, tapi kita mau dapat apa nanti di akhirat? Ya, sementara kita akan pulang kampung. Di mana kampung kita? Ya, akhirat tersebut. Ya, jadi hendaknya dilaksanakan ini yang masih muda-muda. Dan maaf, tajwid kalian masih belepotan. Tunda-tunda. Ya, yang paling penting sekali Al-Fatihah dibenarkan. Karena kata Allah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Enggak dihitung sholat bila Fatihahnya dibenarkan. Tetapi kalau kalian masih mau belajar,
insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semangat kita dalam hidup ini, jangan memikirkan untung rugi, jangan pernah memikirkan untung rugi, karena hidup ini kalau saya pikir nggak ada ruginya, karena dulu kita lahir nggak punya apa-apa, ya. Saya akan membuatkan ilustrasi bagaimana agar kita bisa ikhlas, bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam menjalani apapun. Contoh, kita punya uang 500.000, kita mau sumbangkan. Tentu setan bekerja nih, biar kita gerutu di hati, biar kita nggak ikhlas. Tapi kita harus pakai logika yang akal sehat. Bumi ini bumi Allah, ya. Oksigen buatan Allah. Kita diciptakan Allah. Kita bisa hidup karena ada oksigen Allah. Kita bisa kerja karena ada bumi Allah tersebut. Lalu apa alasan kita untuk kita bilang bahwa uang 500.000 ini adalah milik saya? Nggak ada cerita. Itu logika yang paling masuk akal. Kita ini tanpa ada bumi, kita nggak bisa apa-apa. Bumi milik siapa? Milik Allah. Kita bisa hidup karena makan nasi dari mana? Dari bumi. Dan adanya tumbuh-tumbuhan itu bisa menciptakan oksigen, kita hirup sehingga kita bisa hidup. Nanti kalau bapak-bapak ada yang pergi ke Mekah, naik ke Gua Tur, tempat Rasulullah melarikan diri dan bersembunyi di saat mau hijrah, di situ sedikit sekali oksigen. Kita napas ngap-ngapan kalau umurnya udah agak lanjut. Kita kekurangan oksigen di kita sudah ngap-ngapan. Kok kita bilang pula apa yang kita dapatkan milik kita? Nggak ada cerita. Apa yang kita miliki itu karena Allah menghendakinya. Saya bisa ngaji, bisa ngajar karena Allah amanahkan sebuah ilmu kepada saya hingga saya bisa mengajar. Tanpa itu saya nggak bisa juga. Allah kehendaki. Dan kemauan saya, kemauan untuk aku mengajar itu juga atas taufik Allah, ya. Taufik itu kalau nggak menghampiri hati kita, berat hati melaksanakan setiap kebaikan. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi hidayah dan taufik. Kalau hidayah aja kita ngerti kewajiban melaksanakan kebaikan. Tapi taufik tidak mampir di hati kita, berat rasanya kita berangkat ngaji. Ya, berangkat kita melaksanakan perjuangan berat. Kadang-kadang kita ada mau berjuang mikir dulu nanti menang apa kalah. Sebenarnya nggak ada menang atau kalah. Yang penting kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, kita masih bekerja, kerja adalah ibadah, itu sudah sebuah kemenangan. Karena keuntungan yang paling untung di dunia ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti yang sering saya bilang, orang yang sudah mati itu semua di kuburan, dari zaman Adam sampai sekarang ini hanya satu keinginannya, yaitu apa? Pulang ke dunia, mau bersedekah dan beramal soleh. Hanya itu aja permintaannya. Tapi kata Allah, sudah nggak bisa, kau sudah terlambat. Satu permintaan, mau pulang ke dunia agar beramal soleh dan bersedekah. Lah kita ini harusnya bersyukur kita masih di dunia, sehingga banyak-banyaklah kita beramal soleh, ya. Kalau bisa, kalau ada rezeki kita bantu orang, ya, minimal carikan solusi kesusahan orang lain. Makanya biasanya di halaqah kita ini setiap akhir kajian ada kabar-kabar ini, masalahnya apa, kekurangannya apa, kita bareng-bareng carikan solusi biar tidak ada kesusahan dalam hidup. Ya, mungkin itu saja ya. Pokoknya yang penting saya minta selalulah belajar dan belajar. Jangan malas. Barangkali di saat kita